Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi kita akan bahas prediksi OSM lingkar kota bidang kebumian nomor 47 sampai 48. Clouds that are associated with thunderstorm and can grow vertically through the troposphere are called. Oke teman-teman, jadi awan yang berasosiasi dengan thunderstorm dan bisa tumbuh secara vertikal hingga troposfer disebut. Nah, di sini ada kata kuncinya thunderstorm, artinya di situ awan yang berasosiasi dengan petir atau badai petir atau awan yang bisa menyebabkan terbentuknya thunderstorm itu. Dan kata kunci kedua adalah can grow vertically atau dapat tumbuh secara vertikal. Nah, awan ini disebut sebagai awan cumulonimbus. Oke, kita akan bahas ya tentang cumulonimbus. Jadi, cumulonimbus ini adalah awan besar yang menjulang tinggi yang sering terkait dengan cuaca ekstrim seperti thunderstorm itu. Nah, awan cumulonimbus itu terbentuk melalui proses yang disebut sebagai konveksi, di mana udara hangat dan lembab dari permukaan bumi itu naik dengan cepat ke atmosfer. Nah, saat udara hangat tersebut naik, udara tersebut dia akan perlahan-lahan mendingin. Karena ketika udara naik, maka akan terjadi pendinginan adiabatik, yaitu sekitar 9,8 derajat Celcius per 1 kilometer pendinginannya. Nah, ketika udara itu mendingin dan uap air yang terkandung di dalamnya, itu akan mengalami yang namanya kondensasi atau perubahan dari gas ke air. Nah, kondensasi ini yang akhirnya membentuk terjadinya awan atau terjadinya pembentukan awan. Nah, proses kondensasi ini melepaskan yang disebut sebagai panas laten yang memberikan tambahan energi dan juga menyebabkan awan cumulonimbus ini dapat tumbuh semakin tinggi, seringkali mencapai lebih dari 12 kilometer ke atas, hingga memasuki lapisan batas antara troposfer dan stratosfer atau disebut sebagai tropopause. Nah, cumulonimbus itu mampu menghasilkan thunderstorm karena kombinasi dari ketidakstabilan atmosfer, kelembaban tinggi, dan juga adanya shear angin vertikal. Nah, ketidakstabilan atmosfer itu terjadi ketika udara hangat di permukaan itu hangat dan juga lembab dibandingkan dengan udara yang ada di atas. Nah, sehingga udara hangat itu naik seperti proses pembentukan awan itu tadi. Nah, itulah kenapa awan cumulonimbus itu bisa eh, tumbuh secara vertikal, berbeda dengan awan-awan lainnya. Hingga di sini ya jawabannya yang C. Oke, nomor 48. Efek rumah kaca di atmosfer bumi terutama disebabkan oleh keberadaan gas. Nah, ini adalah karbon dioksida. Jadi karbon dioksida itu salah satu gas rumah kaca utama karena jumlahnya yang signifikan di atmosfer dan juga kemampuannya yang efektif dalam menyerap dan memancarkan radiasi inframerah. Nah, karbon dioksida itu merupakan penyebab utama efek rumah kaca. Kenapa? Karena kemampuannya yang efektif itu tadi dalam menyerap radiasi inframerah. Nah, karbon dioksida ini memiliki struktur molekul yang memungkinkan karbon dioksida itu untuk berinteraksi dengan radiasi inframerah yang dipancarkan oleh permukaan bumi setelah menyerap energi dari sinar matahari. Nah, ketika radiasi inframerah ini mencapai molekul CO2, energi tersebut diserap oleh molekul dan kemudian dipancarkan kembali ke segala arah, termasuk kembali ke permukaan bumi. Nah, proses ini itu bisa menghangatkan atmosfer dan menjaga suhu bumi itu tetap hangat yang bisa sesuai dengan kehidupan. Jadi nggak terlalu dingin dan nggak terlalu panas. Nah, karbon dioksida itu juga berperan dalam efek rumah kaca karena dua alasan utama. Yang pertama, karbon dioksida itu memiliki masa hidup yang relatif lama di atmosfer. Yang berarti gas ini tuh dapat bertahan selama beberapa dekade hingga ratusan tahun. Sehingga efeknya terhadap pemanasan global itu juga bersifat jangka panjang. Yang kedua, konsentrasi karbon dioksida di atmosfer itu terus meningkat, terutama oleh akibat aktivitas manusia yang seperti kita tahu ya, kayak pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi hutan
Nah, itu juga menyebabkan kenaikan konsentrasi karbon dioksida. Jadi jawabannya yang A. Sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.